Anda bersuara. Teman-teman, saya mau menunjukkan ini. Hari ini ada survei dilakukan oleh indikator politik. Spesifik yang disurvei adalah anak-anak muda. Ditanya pada mereka, isu apa yang paling membuat kalian khawatir? Dan ternyata nomor 1 yang paling dikhawatirkan anak muda, isu korupsi. Nomor 2-nya, isu lingkungan hidup. Karenanya saya mau mulai dengan anak-anak muda yang ada di meja Mata Najwa malam ini. Spesifik isu korupsi dan saya akan kelola. Saya tahu ICW juga yang paling kencang bicara soal isu ini. Anda peneliti ICW sejak lama, Lola. Jadi gemas melihat bagaimana korupsi, bagaimana penegakan hukum kalau kita bicara soal itu? Ya, sebetulnya kalau lihat survei ini saya jadi ada hopeful sedikit ya. Karena ternyata yang mengganggu itu, kita kan sering sekali beranggapan bahwa korupsi itu isu yang elit gitu. Karena dia memang menjerat pejabat publik gitu ya, atau penyelenggara negara, ASN dan lain sebagainya. Tapi begitu melihat survei ini jadi agak merasa nggak mix sendirian ya? Iya, mix banget gitu. Ternyata anak muda juga paling concernnya isu itu. Betul. Dan itu bisa dipahami karena? Karena memang satu, dia sebetulnya fenomena yang dekat gitu ya, bahwa kita memang diperhadapkan dengan berita-berita besar yang mana karena memang sering sekali itu nilainya sangat tangible gitu ya, kerugian negara sekian banyak, suap sekian besar gitu, itu sesuatu yang bisa kita pegang gitu ya. Kalau misalnya jumlah kerugian negara sekian banyak itu dikonversi jadi pembangunan sekolah, berapa banyak sekolah yang bisa didapat misal, itu sesuatu yang tangible dan orang bisa relate dengan itu. Di sisi lain, kita juga sebenarnya diperhadapkan dengan apa yang kita kenal sebagai petty corruption gitu ya, korupsi kecil-kecilan yang sering sekali kita temukan terutama dalam pelayanan publik gitu, sehingga relatability itu menurut saya bisa dialami oleh banyak orang gitu, terutama teman-teman muda. Di sisi lain tentu kita diperhadapkan dengan rasa frustrasi soal bagaimana negara ini berupaya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Anda menggunakan kata frustasi. Anda merasa negara, kita wajar frustasi kepada negara, aparat negara? Kalau dengan kondisi seperti sekarang tentu kita akan frustrasi gitu. Kita di tengah kondisi pandemi, beberapa waktu lalu kita diperhadapkan dengan korupsi bansos gitu ya. Bagaimana itu kemudian kita dalam masa pandemi masih ada yang colong start gitu ya, yang potong kompas untuk dapat keuntungan. Gitu. Saya ingin lempar ke Valdo kalau ke Valdo. Iya betul Valdo, frustasi katanya. Saya harus lempar ke Anda karena tadi saya perkenalkan di awal, Valdo sekarang sudah di lingkaran elit, sudah jadi staf khusus Mensesnek. Ya, kita semua kan menolak tindakan koruptif. Tapi Anda frustasi tidak, Valdo? Kita semua anti sama korupsi. Jawab dulu, frustasi tidak? Tapi kita bisa berdebat soal cara penanganan korupsi. Oke, tapi jawab dulu, frustasi atau tidak? Kalau saya punya pandangan yang berbeda, Mbak Nana. Bahwa menurut saya, kita itu sudah di jalan bagaimana presiden take part dalam penanganan korupsi. Esensi dari presidensialism itu kan itu. Ketika presiden mengambil bagian terbesar sebagai panglima tertinggi pemberantasan korupsi, beliau dipilih dengan budget 20-an triliun, punya ajudan, mobil dinas, baju, fasilitas A, B, C, D dan semuanya, dan tidak lepas tangan. Nah, kan kita semua di sini pasti anti korupsi. Kita nggak ada yang pro sama korupsi, tapi cara menanganinya tentu kita bisa berdebat. Nah, kalau pandangan saya, cara penanganan hari ini dengan UU KPK yang baru adalah dengan memperkuat presidensialisme itu sendiri. Nah, dalam hal ini kita nggak bisa cuma lepas tangan, kasih KPK aja. Nggak bisa gitu. Presiden panglima tertinggi pemberantasan korupsi. Begitulah cara penanganan korupsi yang sekarang arahnya ke sana. Kalau ada ketegangan, konslet, masalah, gesekan, itu kan ini barang baru. Tapi kan diselesaikan. Buktinya KPK tetap jalan. Bagaimana, Gamal? Saya langsung tanya Mas Valdo aja ya. Kira-kira 2 hal Mas Valdo. Satu, apa indikator-indikator nasional atau internasional terukur yang menunjukkan perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia, itu yang pertama. Lalu apa kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden yang kita hormati dan banggakan bersama dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia? Times is yours. Gini aja sih Mas, kalau aku setuju sama Bang Fahri waktu masih di partainya Mas Gamal. Waktu itu juga Bang Nasir Jamil juga mendukung ide yang sedang berjalan sekarang, PKS termasuk. Nah, dalam hal itu ketika waktu itu DPR didatangi sama laras panjang dan pemerintah dapat usulan dari DPR untuk mengubah UU KPK, direvisi dan diterima dan dilanjutkan sampai sekarang. Nah, jadi Mas, aku lebih concern ke point how to we solve this problem. Gimana cara kita nyelesain problem ini? Pendekatannya kita bisa berdebat. Ya, saya nggak dapat 2 poin dari pertanyaan yang saya sampaikan ya. Karena bukan lomba cerdas cermat. Kedua adalah kebijakan presiden dalam bukan cerdas cermat katanya. Ya, tapi kalau begitu Gamal, yang saya ingin tanyakan, kalau misalnya ada, tadi kan Valdo mengatakan presiden take part menjadi panglima pemberantasan korupsi. Anda melihat itu, Anda sependapat dengan statement itu? Iya, 2 hal mungkin ya. Pertama, saya selalu merujuk ke data-data yang terukur supaya tidak terjebak dalam opini ya.
kalau bersilat lidah Mbak, semua bisa bla 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 bla. Tapi kalau ya kita bicara data fakta, sehingga dia lebih objektif, bukan opini yang argumentatif untuk Itu indikatornya jelas Mas UU-nya Oke, diubah. saya masuk sekarang. Peringkat soal persepsi korupsi. Saya yakin Mbak Lola sangat menguasai. Kita turun mulai peringkat kemarin 85, sekarang turun peringkat 102 Mbak. Skor turun dari 40 ke 37. Bahkan kita kalah dengan Timor Leste dan sekarang kita sama dengan Gambia. Artinya itu menunjukkan bahwa performa kepemimpinan dan pemerintahan hari ini dalam konteks mendukung pemberantasan korupsi ternyata mundur ke belakang. Satu itu. Dan yang kedua saya pikir sama, kalau kita lihat kepercayaan masyarakat, pandangan masyarakat sekarang. Di survei indikator politik juga menyatakan bahwa masyarakat menganggap selama 2 tahun terakhir, 49% masyarakat mengatakan terjadi peningkatan. Nah, menurut saya ada beberapa hal yang krusial ya. Satu, kalau kita bicara solusinya sekarang ya, dan semoga nanti ini bisa menjadi masukan yang konstruktif ya. Satu adalah memperkuat ya peran dan fungsi ya lembaga pengawas korupsi ya, dalam hal ini KPK. Itu saya pikir concern yang penting, dan saya pikir mungkin Mbak Nana juga yang bersuara keras kemarin bahwa undang-undang kemarin tidak menjalankan fungsi untuk penguatan itu. Baik, saya ingin lempar ke Lola. Karena ini dua politisi. Yang satu politikus PKS, yang satu PSI. Sementara kalau kita bicara isu korupsi, rata-rata justru politikus dan partai politik yang paling bermasalah di sana kan Lola? Ya, memang ini jadi menarik ya. Kalau tadi Mas Faldo menyampaikan soal Presiden sudah take in charge gitu ya. Dia sudah jadi panglima tertinggi katanya. Tapi kalau kita lihat di Stranas PK ya, Perpres 54 2018, dan ini belum diperbarui loh. Jadi bayangkan itu di Jokowi periode pertama lah ya. Sekarang udah masuk periode kedua. Tapi saya ketika baca itu Stranas PK, saya nggak nemu itu di mana kemudian ada peran presiden di situ ditunjukkan sebagai yang paling tinggi, yang punya kuasa. Kenapa demikian? Karena mekanisme evaluasi dan kontrol tidak berjalan. Diserahkan semua ke KLPD, SKPD gitu ya. Di sisi lain, mekanisme kontrol yang kemudian dimiliki presiden itu hanya pertemuan 6 bulan sekali. Yang mana itu juga tidak mandatori sifatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa melihat peran presiden ketika dalam kondisi yang kritis gitu ya, dan ini juga kan sebetulnya ketika kita bicara soal revisi Undang-Undang KPK, itu kan penolakannya sudah besar-besaran terjadi. Bahkan dari tahun 2019 sampai tahun ini gitu ya, dan itu bisa ditarik jauh lebih panjang ke tahun 2015 gitu. Bagaimana kemudian upaya pelemahan KPK itu terjadi secara terstruktur. Dan saya tidak hanya bicara soal revisi Undang-Undang KPK, saya juga bicara soal bagaimana pemilihan komisioner KPK itu dijalankan. Gitu ya. Jadi ini rangkaian panjang, dan kita juga tidak boleh lupa bahwa setelah revisi Undang-Undang KPK, itu sejumlah regulasi yang banyak ditentang oleh publik. Dan ini kan sebetulnya kalau mau ditanya gimana kemudian kita melihat kemarahannya itu sudah sampai mana. Kalau orang nggak merasa terpepet gitu ya, mereka nggak akan demonstrasi, dan itu terjadi di revisi Undang-Undang Minerba gitu ya, kemudian soal Omnibus Law, dan salah satunya juga soal revisi Undang-Undang KPK. Tanggapi singkat dulu Faldo sebelum nanti kita break. Presiden yang mengorkestrasikan, ada banyak lembaga, ada BPK, ada PPATK, orkestrasinya di presiden, dan itu pertanggungjawaban presiden. Data yang dibilang Mas Gamal tadi, turunnya itu kan, turun, berlarut-larut kita di situ, ya kita punya treatment baru, ya kita coba. Let's see. Treatment barunya dengan melemahkan presiden untuk menjadi pemimpin orkestrasi dalam penanganan korupsi. Kita kembali setelah pariwara. Itu baru isu korupsi. Isu yang juga sangat menjadi concern, kekhawatiran anak muda, isu lingkungan. Seperti apa setelah pariwara?